mengundang 6 orang Wahabi untuk melawan Kiai. Setelah pulang, ada Wahabi chatting dengan saya. Maulaya salli wa sallim daiman abad. Saya diundang ke Balikpapan, Kalimantan Timur untuk bedah buku. Hari pertama saya diundang seminar di hadapan para ulama. Hari kedua bedah buku di Masjid At-Taqwa, Kota Balikpapan, yang hadir 1000 jamaah lebih. Di perjalanan dari tempat saya menginap bermalam, panitia bilang, Kiai, ini yang akan menjadi lawan munazarah Kiai. Loh, ini ada munazarah? Iya. Kami panitia Kiai mengundang 6 orang Wahabi untuk melawan Kiai. Loh, kok undang Wahabi katanya? Loh, tapi Kiai kan siap. Ya walaupun siap, tapi kan terkejut kalau mendadak-mendadak. Ternyata sampai di tempat munazarah, tidak ada yang hadir Wahabinya. Sudah terkejut malah tidak datang gitu. Ada satu orang datang, cuma dia bersembunyi di antara jamaah. Ketemu oleh panitia, ditarik ke depan. Cuma munazarah dapat kira-kira 20 menit, pergi dia. Karena tidak tahan dengan hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya setelah pulang, kira-kira dapat 2 bulan, 1 bulan atau 2 bulan, ada Wahabi chatting dengan saya melalui email. Dia bilang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa? Ustaz, antum ini kapan mau bertaubat? Jadi langsung marah-marah. Saya ini tobat tidak perlu disuruh kamu, tiap hari ya tobat. Loh enggak, tapi antum ini kan tukang fitnah katanya. Antum, saya ini mulai tadi nonton video antum di Balikpapan. Antum ini pintar. 1000 orang lebih bisa tertipu dengan antum. Loh, masa saya penipu? Mana yang saya tipu? Lah itu, antum mengatakan bid'ah ada 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Itu tidak benar itu. Yang namanya bid'ah semuanya dhalalah. Lalu saya jawab, itu kan kata kamu, bukan kata ulama. Kalau kata ulama ya bid'ah ada 2. Terus kata dia, tapi dalilnya kan tidak benar. Dalil bid'ah hasanah yang antum bawakan tidak ada yang benar. Lemana? Dalil bid'ah hasanah saya yang salah mana? Seingat saya, semua dalil yang saya gunakan semuanya hadis sahih, tidak ada yang dhaif. Coba, kalau kamu bisa membuktikan satu dalil yang keliru dan saya salah semua, saya ikut kamu. Tapi kalau kamu yang salah, kamu harus ikut saya. Lalu kata dia, lah itu Ustaz, antum berdalil tentang bid'ah hasanah dengan penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Itu tak benar itu, karena itu sunnah. Akhirnya, BlackBerry handphone saya sambungkan ke laptop, hadis tentang jam'ul Quran saya ketik. Nah, kalau kamu tidak percaya, berarti kamu tidak pernah baca hadis ini nih. Qala Umar, inni la ara an tajma'al Quran. Abu Bakar, saya berpendapat kalau kamu bagaimana menghimpun Al-Quran. Faqala Abu Bakar berkata, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah? Berarti bid'ah. Lalu kata Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik, berarti hasanah. Lalu keduanya sepakat, karena sepakat jemput Zaid bin Thabit. Setelah Zaid bin Thabit ditugaskan menghimpun Al-Quran, kata Zaid, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda berdua, tuan berdua akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Bakar dan Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik. Lalu Zaid menghimpun Al-Quran. Berarti kalau begitu, penghimpunan Al-Quran adalah bid'ah hasanah berdasarkan kesepakatan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Zaid. Para sahabat juga setuju. Lalu kata dia bagaimana? Kata yang Wahabi, itu pendapat pribadi Abu Bakar dan Umar. Lah terus
Ya daripada ikut pendapat kamu, saya lebih baik ikut pendapat pribadi Abu Bakar dan Umar. Pendapat kamu yang paling hebat, tidak ada apa-apanya bagi saya. Karena ikut pendapat Abu Bakar dan Umar ini berarti ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau khulafa'ur rasyidin. Di dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kamu menolak Abu Bakar dan Umar berarti menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, seandainya ini pendapat pribadi, itu pun juga harus diikuti. Karena dalam hadis, iqtadu billadzaini min ba'di, Abi Bakar wa Umar. Ikuti dua pribadi sesudahku, Abu Bakar dan Umar. Kamu ikut siapa kalau begitu? Akhirnya kata dia, wah terima kasih Ustaz katanya. Bilang terima kasih, itu Wahabi. Jadi walaupun sahabat, pendapat pribadi. Kalau tidak cocok. Itu contoh ya. Ya Wahabi di mana-mana seperti itu. Jadi Wahabi ini memang ngakunya salaf, tapi tidak semua salaf. Harus salaf yang sudah salaf yang dipersempit kepada Imam Ahmad bin Hambal. Tapi tidak semua Ahmad bin Hambal diikuti oleh mereka. Lebih sempit lagi, Ahmad bin Hambal yang pendapatnya diterima oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi tidak semua Ibnu Taimiyah diterima, dipersempit lagi.